Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Dunia yang kita tempati memang terasa nyata. Kita melihat pemandangan yang indah, mendengar musik yang merdu, dan merasakan makanan yang enak. Ataupun merasakan sakit bila terluka. Dunia ini memang nyata, benar-benar nyata. Tetapi, kenapa di dalam kitab suci disebutkan bahwa dunia hanya tipuan? Bahkan, ilmuwan hebat Albert Einstein pun menganggap dunia ini tidak nyata. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang dunia hanya tipuan atau ilusi part 3. Bukti bahwa dunia hanya tipuan atau ilusi berdasarkan Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan senda gurau dan perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu dan berbangga-banggaan dalam harta dan anak-anak. Seperti perumpamaan hujan mengagumkan orang-orang kafir. Tanaman-tanamannya kemudian ia menjadi kering, maka kamu melihatnya kuning. Kemudian adalah ia hancur. Dan dalam akhirat ajab pedih dan ampunan dari Allah dan keridhaan, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan tipuan. Pasti ada yang bertanya, kenapa Allah membuat kehidupan dunia yang memperdaya atau menipu? Jawabannya ada pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Alam kehidupan, lingkungan, atau lapangan kehidupan, atau segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal. Immanuel Kant merupakan seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Memiliki gagasan tentang idealisme transendental. Yang dimaksud transendental menurut Immanuel Kant adalah bahwa pendekatan filosofinya terhadap pengetahuan melampaui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti indrawi dan memerlukan pemahaman tentang cara pikiran memproses bukti-bukti indrawi tersebut. Immanuel Kant berpendapat bahwa ruang dan waktu hanyalah bentuk-bentuk intuisi yang membentuk semua pengalaman. Pengalaman di sini maksudnya hasil persentuhan panca indera manusia dengan dunia. Jadi, menurut pendapat Immanuel Kant, sebuah objek terdiri dari fenomena dan nomena. Fenomena merupakan objek yang dapat dipahami dan dirasakan oleh indera manusia atau penampilan indrawi berdasarkan pengalaman hasil persentuhan panca indera manusia dengan dunia. Semua objek hadir dalam kesadaran kita melalui panca indera. Kita melihat dunia yang warna-warni, mendengar suara, merasakan dingin, panas, sakit, dan lain-lain, dikarenakan pengalaman hasil persentuhan panca indera kita dengan dunia. Sedangkan nomena adalah objek dalam dirinya. Dalam bahasa Jerman disebut Ding an sich, yaitu hakikat dari objek tersebut, di luar dari indera manusia.
Nomena merupakan hipotesis yang menyebutkan bahwa sebuah objek ada tanpa tergantung pada kesadaran manusia. Sebagai contoh, kita mengenal batu dengan sifatnya yang keras. Kekerasan batu tersebut hadir ke dalam kesadaran kita karena pengalaman salah satu indera kita, yaitu kulit. Jika kulit kita tidak pernah menyentuh tekstur batu, maka kita tidak akan mengenal sifat keras dari batu tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah kekerasan batu tersebut objektif sebagai sifat yang melekat pada batu, ataukah sifat tersebut hanya hadir karena interaksi batu dengan kulit kita? Berdasarkan hipotesis dari Nomena, menyebutkan bahwa sifat batu tersebut berdiri sendiri, dan lepas dari apakah kita dapat merasakan kekerasan batu ataukah tidak. Jadi, semua objek yang ada di dunia ini, termasuk kita di dalamnya, selain terdiri dari fenomena, yaitu sesuatu yang timbul dari kesadaran melalui pengalaman panca indera, terdapat juga nomena, yaitu merupakan hakikat dari dunia yang berdiri sendiri, di luar kesadaran pengalaman panca indera kita. Terlepas dari pendapat Immanuel Kant mengenai fenomena dan nomena, indera manusia juga memiliki batasan. Oleh karenanya, hal-hal di luar indera kita mungkin saja ada, tetapi tidak dapat kita tangkap karena berada di luar jangkauan kemampuan indera kita. Contohnya, manusia mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Jika dipaksakan mendengar bunyi dengan frekuensi tinggi, pendengaran manusia dapat terganggu, bahkan rusak. Bunyi dengan rentang antara 0,0001 Hz sampai 20 Hz disebut bunyi infrasonik. Dapat didengar oleh hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Sedangkan bunyi di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang diberi keistimewaan dibandingkan manusia lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor 4126, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atta Al-Khafaf Abu Nashr dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Bani Najjar. Lalu beliau mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, memang kenapa? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad? Lalu ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dan ia tidak ditanya
kecuali pertanyaan tersebut. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya dalam neraka. Dikatakan kepadanya, "Ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu di neraka. Tetapi Allah telah melindungi dan memberimu rahmat. Lalu Allah menggantikan rumah di surga." Laki-laki mukmin itu pun berkata, "Biarkanlah aku mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku." Lalu dikatakan kepadanya, "Diamlah." Dan seorang kafir jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya menghardiknya. Lalu malaikat itu bertanya, "Siapa yang kamu sembah?" Orang kafir itu menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu, tapi tidak mau membaca." Lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang kamu katakan tentang ini, yaitu Nabi Muhammad?" Orang kafir itu menjawab, "Aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh manusia." Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya, hingga ia melolong dan menjerit kesakitan, dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab, dengan sanad yang sama, seperti hadis tersebut. Beliau bersabda, jika seorang hamba diletakkan dalam kuburnya, dan orang-orang yang menghantarkannya telah kembali, maka ia dapat mendengar bunyi sandal mereka. Setelah itu ada dua malaikat mendatanginya dan bertanya kepadanya. Lalu ia menyebutkan redaksi yang hampir sama dengan hadis pertama. Ia menyebutkan dalam riwayatnya. Adapun orang kafir dan munafik, maka kedua malaikat itu akan berkata kepadanya. Ia menambahkan kalimat munafik, dan ia juga menyebutkan dalam riwayatnya akan dapat didengar oleh makhluk yang di sekitarnya, selain jin dan manusia. Selain indera pendengaran, banyak hewan yang indera penglihatannya juga lebih baik dari manusia. Burung hantu memiliki mata 100 kali lebih tajam dari mata manusia dan dapat memburu mangsa sekitar 500 meter jauhnya. Mata tokek 3.350 kali lebih sensitif daripada penglihatan manusia. Ikan hiu mampu melihat di kegelapan 10 kali lebih baik daripada manusia. Mata kucing memiliki sel peka cahaya yang berjumlah 6-8 kali lebih banyak dari mata manusia. Dalam indera pengecap, kemampuan gurita dalam mengecap sesuatu 100-1000 kali lebih baik dibandingkan manusia. Sedangkan dalam indera peraba, kulit buaya walaupun tebal, ternyata lebih sensitif terhadap sentuhan dibandingkan dengan kulit manusia. Benjolan-benjolan pada kulit buaya terbuat dari sel-sel khusus yang lebih sensitif dibandingkan dengan ujung jari manusia. Keseluruhan pandangan kita tentang dunia hanyalah sebuah model dunia. Model ini tercipta berdasarkan pada pengalaman dan data yang diterima oleh indera kita. Meskipun model ini hanyalah sebuah model ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan dunia atau model dunia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga kebutuhan yang tidak terlalu mendasar. Dengan cara ini, model dunia dapat dianggap nyata. Istilah Ken untuk hal ini adalah nyata secara empiris atau berdasarkan pengalaman indera.
Meskipun model dunia yang dimiliki setiap orang berbeda dengan model orang lain, terdapat cukup kesamaan agar komunikasi yang bermakna dapat terjadi. Sedangkan ilusi tercipta karena adanya kesalahan sementara pada organ indera yang mengakibatkan data indera salah. Ilusi seperti itu tidak memungkinkan terjadinya interaksi yang efektif dengan dunia, dan karenanya tidak memungkinkan kebutuhan seseorang terpenuhi. Pada Quran Surat Al-Hadid ayat 20 disebutkan bahwa kehidupan dunia hanya kesenangan tipuan. Berarti terdapat kesalahan pada indera karena terlena dalam kehidupan dunia. Sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami, dalam kurung ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tidak dipergunakannya untuk melihat, dalam kurung tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengar, dalam kurung ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai catatan, konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.